Assalamualaikum, selamat sore. Semoga teman-teman semua sehat dan banyak rezeki. Silahkan disiapkan dulu teh hangatnya atau kopi manisnya. Teman-teman, saya mau sharing mengenai pentingnya regenerasi dalam tugas-tugas maupun dalam usaha. Karena kadang kita nggak menyadari umur kita itu ada batasnya. Kekuatan kita itu ada batasnya. Namun seolah-olah kita berpikir kita Superman dalam kondisi usaha Anda berlimpah-limpah. Usaha Anda sedang naik daun. Atau karir Anda sedang melejit-melejitnya. Pertama saya mau ceritakan jamu Nyonya Menir. Jamu Nyonya Menir itu adalah jamu tradisional di Semarang, pabriknya di Semarang, Jalan Kaligawe. Itu mengalami konflik keluarga. Dan pada gilirannya terlilit hutang. Pada waktu itu ya, 2017 itu 110 miliar hutangnya, mencapai segitu. Dan hutangnya itu bukan ke bank ya, ke perorangan. Mungkin temennya ya, nggak tahu. Nah, itu ceritanya pada 2017. Itu banyak pegawai yang udah lanjut usia. Dan perusahaan tidak tega ini untuk memberhentikan. Padahal jamu serbuk udah mulai tidak diminati. Nah, perebutan antar keluarga itu juga menjadi faktornya. Jadi antara jamu serbuk yang minatnya menurun sama banyak pegawai lanjut usia, itu mungkin bisa ditangani ya. Cuman perebutan kekuasaan ini yang paling dominan di sini. Sebenarnya bukan nggak remeh-remeh amat, nggak urgen-urgen amat. Jadi warisan itu diteruskan kepada cucunya. Kenapa? Anaknya itu 2. Jadi Nyonya Menir itu punya anak 2. Yang nomor 2 meninggal, sementara yang nomor 1 tidak mau meneruskan usahanya. Jadi dia pergi ke Jakarta. Nah, akhirnya itu usaha ini diteruskan oleh cucu-cucunya. Sementara cucu yang nomor 3 dan cucu yang nomor 4 itu tidak mau mengambil alih perusahaan ini. Jadi diambil oleh 5 orang cucunya. Sementara cucu ini berasal dari ibu dan bapak yang beda. Nah, disinilah timbul perebutan kekuasaan. Ditambah dengan banyaknya pegawai lanjut usia dan jamu serbuk yang kurang diminati. Tapi kalau jamu serbuk kurang diminati, saya rasa itu masih ada marketnya. Tinggal diperbaiki aja. Nah, Pak Renal Kasali menyampaikan, ini kalau kayak gini, ini harusnya sudah mati perusahaannya. Orang mati itu harus dikubur. Tapi dia tetap dipertahankan untuk jalan. Sehingga hidupnya bukan dari cash flow perusahaan, melainkan dari hutang. Jadi uangnya nggak ada, pemasukannya itu ada tapi kurang untuk menghidupi
karyawan, dan bahan baku untuk diproses. Nah, ini mengenai bahan baku dan proses ya. Jadi saya ceritakan sedikit. Jadi kalau company atau perusahaan itu ke belakang itu kan membeli bahan baku ya. Membeli bahan baku, kemudian dia ke depan itu adalah buyer atau pembelinya. Nah, bahan baku yang datang yang harus dibayar itu cash, tunai. Kemudian dia jual ke konsumen itu cash juga. Nah, tetapi pembayaran atau pendapatan yang diperoleh dari para pembeli ini itu tidak berkembang karena manajemen tadi udah mulai kacau tadi. Jadi ada pembelian ada, tapi mulai menurun gitu karena tidak terlalu diurus gitu, sehingga dia harus membayar bahan baku, harus membayar karyawan, harus membayar biaya operasional lainnya, sehingga dia kekurangan, dananya minus gitu. Nah, minus ini lalu ditutup dengan hutang, pinjam dulu gitu untuk menutup. Yang penting perusahaan ini jalan. Nah, ini yang dinamakan sama Pak Renal itu dinamakan zombie, karena udah mayat itu diusahakan untuk berjalan gitu. Nah, inilah yang membuat akhirnya lama-lama collab, akhirnya jatuh gitu. Nah, pelajaran dari ini adalah seperti tadi saya bilang, harusnya buat Anda nih yang punya usaha nih, itu Anda ingat, pertama umur Anda. Berapa sih umur orang Indonesia? Bisa 100 tahun? Alhamdulillah. Bisa 200 tahun? Enggak bisa. Jadi ketika Anda sudah 56, 60 gitu, padahal usaha Anda sedang naik daun ya, itu segera, bahkan sebelum usia Anda mencapai 50, itu Anda sudah membidik orang-orang pengganti Anda gitu. Entah itu dari keluarga atau mau jadi dari profesional. Entah itu yang pucuk pimpinan ataupun layer kedua ataupun layer ketiga. Itu. Dan setelah Anda membidik orang-orang, Anda juga harus memberikan pendidikan. Karena delegasi tanpa pendidikan itu nonsen. Jadi orang kalau tidak dididik itu nggak bakalan bisa menggantikan Anda. Jadi Anda jangan pelit-pelit ilmu juga untuk ditularkan kepada calon penerus Anda. Nah, selanjutnya nanti calon penerus Anda ini akan menularkan ke bawah dan seterusnya. Dan jangan ada kata nggak tega. Bisnis is bisnis. Kita hubungan baik itu beda lagi. Kita tawarkan program pensiun gitu kepada yang sudah tua. Terima kasih Anda sudah bekerja sama dengan kami selama ini, dan ini sesuai ketentuan Depnaker usia 57, 59 itu harus PHK, harus pensiun sesuai dengan ketentuan. Anda rekrut orang baru lebih murah, lebih bersemangat, tenaganya masih banyak, dan perusahaan bisa jalan menjadi normal. Pelajaran ya ini ya, juga di beberapa kabupaten tertentu di Jawa Tengah itu yang dahulu itu merupakan tempatnya mebel ya, sekarang udah hampir tidak ada lagi karena para penggede dulu, pengusaha kayu itu tidak memikirkan pendidikan untuk anak-anaknya atau pendidikan untuk penerus-penerusnya, sehingga sekarang bahkan para pengrajin pun maunya kerja di luar kota. Yang kedua,
Itu contoh yang baik nih. Itu kalau Anda kenal kacang Garuda, itu dia tidak menggunakan koneksi KKN. Walaupun Anda keluarga dari pemilik, tapi kalau Anda mau masuk, itu harus bekerja dulu di tempat lain. Kalau udah punya pengalaman baru mendaftar dulu loh, mendaftar, kemudian dites. Jadi bersaing dengan yang lainnya, bukan tiba-tiba pulang dari luar negeri sekolah langsung menduduki direktur. Itu nanti akan terjadi ketidakstabilan dalam SDM yang di bawahnya. Jarum Group juga sama. Kalau Anda tahu, Pura Barutama itu yang membuat uang kertas RI, itu juga menggunakan profesional. Penggantinya adalah profesional karena dia punya putra dan putranya itu sakit-sakitan. Demikian ya, sharing saya kali ini adalah untuk Anda yang pengusaha, jangan lupa untuk melakukan regenerasi. Untuk Anda yang profesional, karyawan, Anda juga harus melihat situasi ini. Apakah Anda bekerja di perusahaan yang ownernya itu memikirkan hal ini atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.